Halo, jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang kuali bolong. Ini kuali bolongnya, ada 3 buah lubangnya itu. Kuali yang masih bisa dimanfaatkan. Kalau dijual ke bapak tukang loak yang biasa membeli ini, punya harga jual juga. Tapi bagi saya ini jauh lebih baik digunakan sebagai media tanam untuk menanam sesuatu tanaman yang bermanfaat. Yang berwarna hitam ini merupakan kotoran hewan yang dicampur dengan rumput kering, kemudian difermentasi dalam karung. Itu yang berwarna putih itu karung yang sudah sobek. Karena proses memfermentasinya itu selama 2 bulan. Nah, begitulah bentuknya. Ada juga yang menyebut ini sebagai terra preta atau tanah hitam. Bumi hitam juga bisa diartikan seperti itu. Intinya, ini merupakan tanah humus yang banyak mengandung unsur hara. Unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman sebagai nutrisi bagi tanaman. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas hubungan antara kuali bolong dengan terra preta. Oh iya, hampir lupa. Terra preta ini difermentasi dengan menggunakan komposter yang bernama trichoderma. Pembahasan tentang trichoderma sudah ada sedikit kita singgung pada video sebelumnya. Kita bahas dulu tentang terra preta ini ya. Sebagai catatan, narasi ini dirangkum dari berbagai sumber, bukan hasil pemikiran saya sendiri, karena saya tidak sehebat itu untuk menjelaskan terra preta tanpa adanya referensi dan bahan bacaan. Oke, lanjut saja. Pembahasan tentang terra preta. Terra preta merupakan bahasa Portugis yang artinya bumi hitam, atau ada juga yang mengartikannya dengan tanah hitam. Terra preta merupakan teknik pembangunan tanah yang dikembangkan oleh peradaban atau suku Amazon kuno di Amerika Latin sekitar 7.000 tahun yang lalu sebagai jawaban atas permasalahan kesuburan tanah di daerah tropis. Jadi, terra preta awalnya merupakan penemuan pada zaman itu untuk menyuburkan tanah di daerah tropis, tempat suku Amazon bercocok tanam. Kalau yang ini merupakan tanah biasa, tanah yang pada dasarnya berada di kebun saya ini. Cenderung liat juga sih. Nah itu, terlihat kan? Warnanya agak ke hitam-hitaman, coklat ke hitam-hitaman. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk sebagai media tanam yang dicampur dengan terra preta. Tanah yang dicampur dengan terra preta ini akan dimasukkan ke dalam kuali bolong yang akan kita gunakan sebagai tempat menanam tanaman nantinya. Dan tanaman yang akan kita tanam di sini merupakan kencur atau cekur atau cakwa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita masukkan tanahnya terlebih dahulu. Satu maksudnya satu tanah, satu bagian tanah, nanti kita akan campur dengan satu bagian terra preta. Atau 50% tanah, 50% terra preta juga. Ini yang kita masukkan ke dalam kuali bolong tadi atau kuali bekas tadi yang tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Sebenarnya alangkah lebih baik kalau perbandingannya 1/3 tanah ini, tanah biasa, 2/3 terra preta. Tapi berhubung terra preta ini sangat terbatas jumlahnya di kebun saya, sudah dipakai juga buat memupuk jeruk, pupuk organik maksudnya. Nah, akhirnya dia dipakai sedikit saja untuk tanaman kencur ini, untuk menanam kencur yang di dalam kuali bolong. Jadilah untuk menghemat terra preta, saya pakai perbandingannya 1/1. Satu bagian tanah, satu bagian terra preta. Oh iya, kalau mau bermain-main dengan tanah atau yang kotor-kotor seperti ini, baiknya pakai sarung tangan karet, biar tangannya tidak kotor. Walaupun pada iklan, ada iklan yang mengatakan bahwasanya berani kotor itu baik. Akan tetapi, kalau bagi saya berani bersih jauh lebih baik.
Nah, untuk itulah kita pakai sarung tangan. Selain itu, main kotor-kotoran seperti ini juga tidak baik bagi kesehatan. Yap, itu sudah kita isi satu bagian tanah. Kemudian kita pindahkan lagi ke bagian tempat pembibitan atau penyemaian kencur sebelumnya. Itu terlihat kencur yang sudah ada tunasnya. Nah, itu tanahnya itu juga merupakan terra preta yang dicampur dengan tanah liat juga, tanah-tanah yang ada di kebun saya. Yap, kita susun dulu kencurnya, rimpang dari kencurnya kita susun, kita pindahkan yang dari dalam baskom bekas itu. Kita susun. Iya, penyemaiannya ini sebenarnya kencur-kencur yang ada di dapur ini, yang sudah tidak terpakai lagi, sudah tumbuh. Akhirnya saya masukkan saja ke sini daripada kering saja di dapur letaknya. Nah, akhirnya saya pakai di sini. Ya, disusun lagi. Lebih baik diperbanyak. Ya, kali aja beruntung bisa berkembang biak. Wah, dapat kalau ditanam dalam bedengan dapat agak-agak 100 kilo kan lumayan juga. Pada dasarnya kuali bolong ini tidak saya gunakan untuk menanam kencur, tetapi untuk menyemai kencur saja. Menyemai sampai tumbuh daunnya agak 2 atau 3 helai. Kemudian baru saya pindahkan ke tanah, tanamnya di tanah. Soalnya kita cukup banyak tanah yang agak kosong di kebun saya. Masih banyak tanah yang bisa ditanam tanaman yang berimpang seperti ini. Intinya tanaman utama saya jeruk. Nah, tanaman mau ditumpang sari dengan jeruk atau digandeng dengan jeruk ini tanaman yang tidak melebihi tingginya dari jeruk. Ya, salah satu pilihan warasnya itu kencur dan jahe. Kali ini kita akan bahas kencur dulu. Rencananya ini mau saya tanam dalam bedengan. Nah, makanya disemai dulu. Sampai daunnya tumbuh agak 3 helai, nanti baru dipindahkan ke bedengan, ke tanah. Maksudnya ditanam di tanah langsung. Tidak pakai media-media tanam yang lain, tidak pakai baskom bekas, tidak pakai ember bekas dan yang bekas-bekas lainnya. Pure, murni kita tanam nanti di tanah. Nanti kita bikinkan juga videonya proses penanaman kencur di tanah. Bedengan, pakai bedengan itu. Nanti kita bikin. Yap, seperti itulah kira-kira. Tuh kelihatan tunasnya. Sudah ada daunnya 1-2 helai. Yang 1 helai lagi masih kecil. Nah, ini sudah ada tunasnya yang bakal memunculkan daun. Nah, itu. Yap, ini juga seperti itu. Sudah ada 2 tunasnya. Nanti akan munculkan juga 2 helai daun nanti itu. Nah, begitulah intinya. Kuali bolong ini saya manfaatkan untuk menyemai kencur. Menumbuhkan dulu kencur ini agar nantinya siap untuk ditanam ke bedengan. Bedengan itu kalau bahasa kampung saya ini namanya pematang atau pamatang. Nah, di bagian atasnya baru kita tutupi dengan terra preta. Yap, seperti itulah prosesnya. Jadi begitu hubungan antara kuali bolong dan terra preta. Orang ketiganya adalah tanah ini. Jadi mereka bukan 2 komponen saja ini, tapi 3. Orang pertama kuali bolong, orang kedua terra preta, orang ketiganya setan bukan? Oh, bukan. Orang ketiganya tanah. Yap. Ada baiknya kita singgung sedikit lagi tentang terra preta ini agar tidak rancu ya atau meragukan nantinya. Itu maksudnya. Kita jelaskan lagi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan terra preta ini. Bahan pertamanya, kalau yang saya gunakan ini kotoran hewan. Lebih tepatnya kotoran sapi. Nah, yang sudah kering atau yang sudah matang. Kemudian yang kedua, arang sekam. Yang ketiga, rumput atau daun-daun kering yang saya kumpulkan dari kebun di belakang sana. Setelah itu, rumput-rumput yang masih hijau yang baru dipotong pakai mesin pemotong rumput, itu juga ada saya masukkan ke dalam karungnya. Kemudian ditambahkan dengan sedikit kapur pertanian atau kapur dolomit. Setelah semuanya tercampur dan diaduk merata, sebelum dimasukkan ke dalam karung, itu saya tambahkan dengan trichoderma cair yang dicampur dengan air, ditambahkan dengan air maksudnya. Campurannya itu trichodermanya 100 ml, airnya saya gunakan 2 liter. 100 ml trichoderma cair, 2 liter air.
Kemudian saya siramkan, saya aduk merata lagi dengan campuran yang sudah ada tadi, campuran kotoran hewan, sekam, arang sekam, rumput, dan daun-daun kering. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Sebenarnya banyak cara untuk membuat Terra Preta ini, tapi saya menggunakan cara yang mudah dan simpel seperti ini saja. Kalau penonton mau lebih jelasnya mengenai berbagai macam cara pembuatan Terra Preta, itu bisa di-search, dicari di YouTube juga banyak ini. Nah, kita kembali lagi ke cerita tentang Terra Preta ini. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam karung, dibiarkan selama 3 minggu. Kalau saya pakai waktunya 3 minggu. Kemudian karungnya dibuka. Setelah itu, Terra Preta siap digunakan. Akan tetapi, Terra Preta yang saya gunakan saat ini, itu umurnya sudah 2 bulan. Sejak difermentasi. 2 bulan itu maksudnya walaupun saat sudah 3 minggu difermentasi, ikat karungnya itu sudah saya buka, tapi saya biarkan saja dulu, belum diaplikasikan, belum digunakan untuk memupuk tanaman. Dibiarkan saja. Nah, yang ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya tentang penggunaan baskom bekas dan ember bekas yang sudah pecah dijadikan sebagai media tanam untuk kencur. Kencur yang ada di dalam media tanam ini, dalam ember bekas dan baskom bekas ini, akan saya pindahkan nanti ke bedengan, mau ditanam di tanah langsung. Walaupun sebenarnya ini masih layak untuk diteruskan penanamannya. Kita tinggal panen, tunggu beberapa bulan lagi bisa dipanen. Tapi saya pengen lebih besar lagi lahan tempat penanamannya. Karena logikanya semakin besar lahan penanamannya, kemungkinannya itu semakin besar pula hasil yang akan kita dapatkan. Makanya ini proses perbanyakan anakan atau perbanyakan rimpang dari kencur. Kemudian setelah agak banyak, cukup untuk memenuhi sedikit space atau lahan kosong yang masih ada di kebun saya, baru saya pindahkan ke lahan kosong tersebut. Pada video selanjutnya akan dibahas tentang proses penanaman kencur ke tanah. Mulai dari pembuatan bedengan, pemberian nutrisi atau pupuk dasar, kemudian memasukkan atau menanam rimpang kencur di atas bedengan. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hubungan kuali bolong dan Terra Preta atau bumi hitam. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalam.